Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Yang saya banggakan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan dalam seminar saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun alat indikator massa jenis air berbasis microcontroller untuk optimalisasi proses pemisahan cangkang dan kernel pada klebat di PMKS Bahal. Di sini saya Firsepta Diastama dengan NIM 01121064 dengan dosen pembimbing yakni Ibu Hanifah Dina STMT. Di sini terdapat isi tugas akhir saya yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Pada tugas akhir saya dilatar belakangi oleh pengawasan secara manual. Di proses pemisahan pada klebat memiliki sistem berat jenis, yakni ketika berat jenis suatu benda memiliki massa jenis yang lebih tinggi atau lebih berat dibandingkan dengan massa jenis air pada larutan campuran air dan kalsium karbonat, maka benda tersebut akan mengapung. Dan sebaliknya, ketika benda tersebut memiliki berat jenis yang lebih berat dibandingkan massa jenis pada larutan tersebut, maka benda tersebut akan tenggelam. Di sini yang memiliki massa jenis yang lebih ringan yakni kernel dan memiliki massa jenis yang lebih berat ini yakni cangkang. Maka dari itu, operator harus memastikan massa jenis larutan yakni campuran air dan kalsium karbonat di antara 1180 gram sampai 1200 gram per mililiter. Karena seringnya melakukan pengukuran secara manual, maka menyebabkan lantai licin yang berkemungkinan meningkatkan risiko kecelakaan kerja bagi operator di stasiun dan kernel. Di sini kita dapat melihat lantai berwarna hijau. Ini ditumbuhi dengan lumut yang dimana karena sering melakukan pengukuran manual. Ini dengan cara membuka valve di sini hingga larutan pada tangki stirrer akan masuk kemari dan kemudian alat ukur yakni hidrometer diukur secara manual dimasukkan ke dalam kemari. Dan setelah dilakukan pengukuran maka air tersebut akan dibuang. Sehingga ketika sering terjadinya pembuangan air di sini maka terjadinya licin di lantai. Selanjutnya, kernelosis meningkat di klebat. Jika operator tidak melakukan pengawasan manual secara rutin, maka akan menyebabkan kernelosis meningkat. Dikarenakan penurunan massa jenis air pada larutan campuran tersebut, yakni campuran air dan kalsium karbonat. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang indikator pengukuran massa jenis air berbasis microcontroller pada proses pemisahan kernel dan cangkang di klebat. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan indikator massa jenis air yang dirancang pada klebat. Yang ketiga, bagaimana melakukan pemeliharaan berkala terhadap indikator massa jenis air dalam pengukuran massa jenis air di klebat. Dengan adanya rumusan masalah, maka terdapat tujuan masalah. Tujuan masalah pada tugas akhir saya yakni pengembangan alat ukur manual massa jenis air pada proses pemisahan cangkang dan kernel di klebat berbasis microcontroller. Yang kedua, mengetahui pengaruh penerapan indikator massa jenis air terhadap kernelosis di klebat. Yang ketiga, mengetahui cara melakukan pemeliharaan berkala indikator massa jenis air di klebat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yakni tinjauan pustaka. Stasiun di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stasiun dan kernel. Stasiun dan kernel merupakan salah satu stasiun yang terdapat di pabrik kelapa sawit
yang dimana stasiun dan kernel menerima umpan hasil olahan dari stasiun pressing yang ini berbentuk press check yang terdapat di dalamnya, yakni fiber dan nut. Dari press check tersebut, stasiun dan kernel akan mengolah dan menghasilkan 3 keluaran, yakni kernel, cangkang, dan fiber. Di sini terdapat alur dari proses nut dan kernel, dan di sini saya akan berfokus pada klebat. Klebat menurut Neibaho, klebat merupakan pemisahan menggunakan media air yang dicampur dengan zat lain seperti garam atau tanah liat, dan sekarang digunakan kalsium karbonat atau CaCO3. Di sini terdapat L3S2, kemudian dialirkan ke tangki pencucian dan sedimentasi. Tangki pencucian adalah tangki pencucian berfungsi untuk mengoper sementara pecahan mixer dari pecahan dari nut, yakni berbentuk kernel dan cangkang. Nah, jadi dengan adanya tangki pencucian, pecahan tersebut tidak langsung masuk ke sedimentasi tank agar tidak terjadi overload di sedimentasi. Setelah dari tangki pencucian, maka pecahan cangkang dan kernel akan basah dan kemudian dioper ke sedimentasi. Di sedimentasi tank ini terdapat larutan, yakni campuran air dan kalsium karbonat yang sebelumnya telah dicampurkan di tank steril. Di tank steril ini terdapat buah adukan di mana untuk berfungsi untuk mengaduk campuran tersebut, yakni campuran air dan kalsium karbonat, yang kemudian ketika sudah tercampur merata dan diaduk, maka akan dipumpakan ke atas ke sedimentasi tank. Dari sedimentasi tank akan menggunakan prinsip berat jenis. Ini ketika kernel yang memiliki berat jenis lebih ringan, maka akan mengapung dan akan jatuh ke kernel vibrating screen, dan kemudian akan disalurkan ke proses selanjutnya menggunakan wet kernel conveyor. Kemudian cangkang yang memiliki berat jenis lebih berat akan tenggelam dan masuk ke sel vibrating screen. Di sini cangkang akan dioper ke area cangkang atau akan dialirkan ke area cangkang menggunakan wet seal fan. Selanjutnya di sini massa jenis. Massa jenis adalah ukuran seberapa berat suatu zat dalam suatu volume tertentu diukur dengan membagikan massa suatu zat dengan volume yang diambil oleh zat tersebut dengan satuan kilogram per meter kubik. Dengan rumus massa jenis atau Rho sama dengan massa per volume. Di sini juga terdapat alat ukur manual massa jenis akhir, yakni hidrometer. Di sebelahnya terdapat juga cara penggunaan hidrometer, yakni dengan mencelupkan kaca hidrometer atau hidrometer ke dalam larutan atau air sehingga terdapat di apung di situ untuk menentukan massa jenis di air tersebut. Selanjutnya, pengukuran dan instrumentasi. Pengukuran adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengukur atau membandingkan nilai suatu besaran dengan suatu ukur tertentu. Dalam pengukuran terdapat beberapa elemen. Elemen pertama yakni elemen pengindra, yang dimana elemen pengindra berfungsi untuk menerima input suatu benda atau input dari sensor. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonik, maka elemen pengindra dari sensor ultrasonik ini menerima input jarak pada suatu benda atau objek tersebut. Nah, sehingga data sinyal tersebut akan bisa disalurkan ke elemen selanjutnya, yakni elemen pengondisian sinyal. Elemen pengondisian sinyal ini ya elemen yang berfungsi untuk mengatur sinyal dari input menuju ke elemen pengolahan selanjutnya, yakni elemen pengolahan. Elemen pengolahan di sini berfungsi, elemen pengolahan sinyal di sini berfungsi untuk mengolah sinyal input yang diterima dari elemen penginderaan
menjadi sebuah data atau perintah yang akan dilanjutkan ke elemen selanjutnya. Di sini elemen pengolahan sinyal saya mencontohkan yakni Arduino Uno sebagai pengolah data atau pengolah sinyal dari sensor ultrasonik. Selanjutnya elemen penampil data. Elemen penampil data ini elemen yang menerima hasil olahan dari pengolah sinyal sebelumnya akan diolah untuk menampilkan suatu informasi atau suatu data yang akan ditampilkan ke sebuah layar monitor. Di sini saya mencontohkan LCD keeper cell. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Objek pada penelitian tugas akhir saya yakni kondisi larutan atau campuran air kalsium karbonat yang terdapat pada proses kelebat. Jenis penelitian saya ini jenis data kuantitatif. Sumber data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Perancangan indikator massa jenis yang saya buat yakni yang dimulai dari pengamatan terhadap kondisi kelebat dan kondisi sumber power atau kelistrikan di kelebat. Selanjutnya mengumpulkan data kernel OSIS dan penggunaan CO3. Nah, selanjutnya perancangan dan pembuatan panel kontrol dan dudukan apung atau benda apung dan sensor. Selanjutnya perancangan dan pembuatan kode program dan sistem pengukuran. Kemudian pemasangan dan uji coba sistem. Jika sistem tidak berfungsi dengan baik, maka akan kembali ke perancangan dan pembuatan kode program. Dan jika sistem berfungsi dengan baik, maka akan dilanjutkan ke pengolahan dan analisis data. Jika performa sistem tersebut tidak baik, maka saya akan kembali ke perancangan dan pembuatan kode program sistem pengukuran. Dan ketika performa sistem baik, maka perancangan alat indikator massa jenis sudah selesai. Selanjutnya masuk ke bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Di sini terdapat hasil perancangan desain pada panel kontrol. Dan di sini terlihat pada gambar tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan tampak 3D. Pada kontrol panel yang saya buat memiliki tinggi 20,6 cm dan panjang yakni 45 cm dan lebar yakni 30 cm. Di sebelah desain panel kontrol terdapat panel yang telah selesai digunakan atau hasil dari desain tersebut dapat dilihat. Selanjutnya hasil perancangan desain pada dudukan panel kontrol. Di sini dapat dilihat tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan tampak 3D. Desain dudukan panel kontrol tersebut memiliki tinggi yakni 45 cm dan lebar 30 cm. Selanjutnya desain dudukan sensor dan benda apung. Di sini terlihat tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan tampak 3D. Pada desain benda apung tersebut terdapat 3 lapisan. Ini lapisan pertama yang berwarna hitam merupakan jaring. Saya menggunakan jaring mesh pada vibrating screen. Ini berfungsi untuk melindungi benda apung dari masuknya kotoran, yakni pecahan kecil kernel dan pecahan dari cangkang agar tidak mengganggu proses benda apung. Pada lapisan pertama ini memiliki ketinggian yakni 35 cm. Dan selanjutnya pada lapisan kedua saya menggunakan pipa PVC dengan diameter 2 inci, PVC 2 inci dengan ketinggian 55 cm dengan benda apung bagian atas yang berwarna hijau. Pada lapisan kedua ini berfungsi untuk membatasi pergerakan dari inti benda apung tersebut agar benda apung tersebut hanya naik ke atas dan ke bawah, tidak mengikuti arus yang terjadi pada kelebat. Dan sebagai untuk peredam dari suara terdapat pada daerah di proses kelebat.
atau pada proses di stasiun dan kanal sehingga minimalisir gangguan yang terjadi pada gelombang di sensor tersebut. Dan selanjutnya lapisan paling dalam yakni lapisan inti benda apung. Di sini inti benda apung itu memiliki tinggi 30 cm dan di dalamnya terdapat lilin sebagai pemberat. Karena benda apung tersebut mengikuti prinsip alat ukur secara manual yakni hidrometer. Sehingga dia mengukur massa jenis, bukan mengukur volume pada larutan di kelebat. Di sebelah desain pada benda apung terdapat benda apung yang telah siap atau telah selesai, dapat dilihat bersama. Baik, selanjutnya dapat dilihat bersama. Sini terdapat lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga pada bagian dalam di lapisan kedua tersebut. Baik, selanjutnya hasil rangkaian elektronika indikator. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, sensor ultrasonik, LCD keypad, relay, power supply, dan lampu indikator. Pada sebelah kiri saya lampu tidak menyala, itu yakni ditandakan dengan kondisi larutan dalam kondisi stabil atau normal, yakni tidak kekurangan kalsium karbonat. Sementara pada sebelah kanan saya lampu menyala, itu ditandakan dengan kurangnya kalsium pada larutan tersebut. Itu juga terdapat keterangan kurangnya kalsium atau kurang kalsium. Selanjutnya hasil pemasangan indikator. Ini terdapat hasil dari pemasangan indikator. Ini terdapat panel kontrol, itu terdapat keterangan di LCD jarak sama dengan 37 mm dan terjadi kekurangan kalsium. Selanjutnya lampu indikator. Di sini lampu indikator dalam keadaan menyala karena terjadi kurangnya kalsium atau massa jenis pada larutan tersebut lagi turun. Ini di bawah 1180 gram per mililiter. Selanjutnya berikut hasil pemasangan dari benda apung saya. Dapat dilihat putih yang di atas ini dudukan dari sensor, dalam terdapat sensor. Ini pelindungnya berbentuk jaring mesh yang saya gunakan di vibrating screen. Ini ke lapisan kedua dan lapisan inti ada terdapat pada dalamnya. Berikut cara kerja dari benda apung saya. Yakni ketika benda apung naik atau turun, maka sensor akan mendeteksinya dengan cara memantulkan gelombang dan menerima gelombang tersebut. Melalui memantulkannya dengan transmitter dan receiver akan menerimanya. Selanjutnya, kode program yang saya gunakan pada tugas akhir saya. Nah, ini pada kode program yang inti yang saya gunakan, yakni saya menggunakan threshold dengan 35, yakni ambang batas jarak atau kurang 35 cm. Dengan adanya kode program ini dapat menampilkan keterangan di LCD keypad bahwa ketika dia lewat dari 35 mm, maka akan tertera di situ keterangan kurang kalsium. Selanjutnya, ini jurus rumus range jarak saya gunakan untuk menghidupkan lampu indikator. Maka ketika jaraknya lebih dari 35 mm, maka lampu indikator akan aktif atau akan hidup. Selanjutnya rumus jarak. Saya di sini menggunakan rumus jarak, yakni jarak sama dengan waktu dibagi 2 dikali 0,038 dibagi 2 dikali 10. Ini kita sama-sama mengetahui kecepatan suara, yakni V sama dengan 340 meter per second. Maaf, kecepatan suara yakni V sama dengan 340 meter per second. Rumus pada sensor di ultrasonik adalah jarak sama dengan waktu dikali kecepatan dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Di sini dia memantulkan gelombang dan menerima kembali, maka dibagi menjadi 2. Selanjutnya
Terdapat pengujian alat dan pengambilan sampel. Di sini saya mengambil sampel pada alat di indikator selama 6 hari. Ini terdapat sampai jam ke-7. Jarak antara jam 2 sampai ke-7 itu memiliki jarak 2 jam pengambilan sampel. Maka setiap 2 jam sekali saya mengambil sampel. Terusnya dan selanjutnya ini grafik perbandingan penerapan indikator terhadap losis kernel di Klebat. Di sini terdapat data kernel losis mulai dari tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 13 Januari 2024. Pemasangan alat indikator masih jenis dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 dan pengambilan data itu pada tanggal 8 Januari 2024. Di sini dapat terlihat sebelum pemasangan alat pada tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024. Rata-rata losis kernel yakni sebesar 1,87% dan sesudah pemasangan alat indikator masih jenis air yakni mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Ini dapat terlihat mengalami penurunan kernel losis sebesar 0,20%. Baik, selanjutnya yakni perawatan alat. Pada perawatan alat di microcontroller dan LCD keypad, di sini dengan melakukan pembersihan pada seluruh komponen yang terdapat di kontrol panel atau di microcontroller dan LCD. Karena apa? Karena tempat di kontrol panel tersebut terdapat percikan larutan dari proses playback yang dimana akan mengerak dan sehingga mengganggu proses kerja dari rangkaian tersebut. Maka dari itu kita harus membersihkan dan memastikan rangkaian pada panel kontrol tersebut terpasang dengan sempurna tanpa ada yang putus ataupun yang longgar. Selanjutnya, perawatan pada sensor ultrasonik HCSR 04 dan banda apung. Di sini juga sangat perlu diperhatikan kebersihannya karena sangat mudah kali terjadi masalah pada benda apung yang seringkali menyangkut pada lapisan kedua, yakni pada pipa pelindungnya. Yang mengakibatkan benda inti tersebut menyangkut, yakni karena tersumbatnya oleh kotoran, tersangkutnya oleh kotoran, yakni pecahan dari kernel dan cangkang yang masuk ke dalam proses kerja dari benda apung tersebut. Maka dari itu harus melakukan pembersihan sebelum indikator dijalankan atau dihidupkan. Dan ketika sudah dihidupkan dan dijalankan, maka harus juga diperhatikan secara rutin apakah benda apung tersebut berjalan dengan normal dengan cara melihat jarak pada layar LCD yang lebih kurang selama 1 menit. Jarak tersebut akan menetap atau tidak. Contohnya pada jarak itu terdapat 37 mm. Jika kita tunggu dalam 1 menit tidak ada perubahan dalam 37 meter tersebut, maka terjadi kesalahan di benda apung karena tersangkutnya benda apung tersebut. Jadi benda apung tersebut akan sangkut dan tidak akan naik dan turun. Walaupun masih jenis pada larutan tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis. Maka oleh dari itu harus menjaga kebersihan dari benda apung tersebut. Selanjutnya, perawatan pada lampu indikator. Perawatan pada lampu indikator juga dilakukan pembersihan karena terdapat percikan dari larutan tersebut yang akan menggerak dan mengganggu kerja dari lampu indikator. Dan kita dapat pada lampu indikator juga harus dilakukan monitoring atau pemeriksaan secara rutin, yang dimana kita dapat melihat di kontrol panel pada layar LCD
Ketika di situ keterangan terdapat kurang kalsium, maka lampu akan hidup. Dan jika lampu tidak hidup, maka terdapat masalah pada lampu indikator tersebut. Kita dapat memeriksa rangkaian serta ataupun pada fitting lampu ataupun sangkar lampu tersebut. Selanjutnya terdapat biaya alat dan bahan. Pertama mulai dari Arduino, sensor ultrasonik, kabel jumper, terminal blok, dan sampai ke helm las dan topeng las atau topeng las. Ya, ini total dari biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan indikator masuk jenis ya, sebesar 802.000. Selanjutnya cara kerja. Di sini terdapat panel kontrol yang dalam keadaan mati, yang dimana larutan tersebut keadaan normal. Dan sini saya menggunakan tangan untuk menaikkan benda inti benda apung agar lampu tersebut hidup, dan di situ terdapat keterangan kurangnya kalsium. Dapat dilihat lampu hidup, dan pada LCD terlihat juga lampu akan hidup. Terlihat juga keterangan kurangnya kalsium. Selanjutnya masuk ke bab 5, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tugas akhir saya yakni telah berhasil dilakukan pengembangan alat ukur manual massa jenis air atau hidrometer menjadi alat ukur otomatis berbasis microcontroller yang menggunakan indikator sebagai tanda penambahan kalsium karbonat atau CaO2. Selanjutnya, penerapan indikator massa jenis air terdapat pengaruh, yaitu sebelum pemasangan total rata-rata losis kernel sebesar 1,87%. Setelah pemasangan alat, total rata-rata losis kernel sebesar 1,67%, sehingga mengalami penurunan losis kernel sebesar 0,20%. Kemudian dilakukan pembersihan menyeluruh pada setiap komponen indikator massa jenis air sebelum dihidupkan. Kemudian melakukan pemeriksaan rutin setelah indikator massa jenis berjalan dengan normal. Selanjutnya pada saran tugas akhir saya, yakni penambahan hasil pembacaan massa jenis air yang terdapat dalam larutan dan dapat tampil dalam layar LCD Keeper-Cell. Selanjutnya, diperlukannya alat penampung CaCO3 seperti yang telah dibuat oleh alumni ITSB tahun 2012 yang berjudul Mekanisasi Penambahan CaCO3 ke dalam larutan di klebat, sehingga dapat dikombinasikan menjadi alat pemberian kalsium karbonat atau CaCO3 secara otomatis pada klebat. Baik, sampai di sinilah presentasi tugas akhir saya. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan ucapan yang saya sampaikan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.